Kalau dibandingkan dengan hari ini, kebutuhan reformasi, kebutuhan revolusi, apalagi menurunkan presiden, saya kira terlalu membesar-besarkan lah. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil Firdausi Ini pada kesempatan kali ini ada yang perlu untuk kita bahas seputar yang lagi rame lah sekarang. Apa tuh? Katanya mahasiswa bos, Presma UI atas nama BEM Universitas Indonesia yang membuat meme, kemudian meme itu menjadi rame. Pertanyaan saya, tanggapan Bung terkait meme tersebut sebagai mahasiswa, pernah jadi anggota BEM kan? Pernah kepengurusan BEM. Kan? Ya, kira-kira seperti apa menurut pandangan Bung terkait statement itu? Soalnya ini rame Bung. Ya, hal yang wajar lah dalam kehidupan demokratis, yaitu hal yang wajar. Apalagi kritik, apalagi berbicara mahasiswa. Artinya Presma BEM UI ini paham betul koridor untuk menyampaikan aspirasinya. Dan apakah memang itu di dalam koridor menyampaikan kritik dalam sebuah meme? Secara koridor memang sudah, karena hari ini sudah dijamin oleh undang-undang. Kan apalagi ada undang-undang ITE dan lain-lain kan. Itu kan sudah ada payung hukumnya gitu. Jadi menurut saya ya hal yang wajar lah. Kayak mengkritik itu kan persoalannya meme tersebut itu jatuhnya banyak juga yang bersuara terhadap masa iya sih kritikan mahasiswa seperti itu, substansinya mana kan gitu. Banyak juga yang bersuara ke arah sana karena kita kalau misal mau melihat banyak juga orang-orang yang selalu mengeluarkan meme yang seperti itu juga, katakan dengan judul mengkritik padahal tendensi menghinakan gitu. Itu kan memang masing-masing orang bisa berpendapat akan hal itu, tetapi banyak yang mengeluarkan hal tersebut atas dasar kritik tapi jatuhnya penghinaan, dan itu bukan dilakukan oleh mahasiswa, dan mahasiswa ikut melakukan hal tersebut. Ini kan yang kemudian menjadi ramai juga Bu. Kalau kita mengkritik oke lah sebagai mahasiswa yang substantif kan itu ya, juga dengan kemudian disodorkan solusinya harus seperti apa. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Nah, kira-kira menurut antum sebagai mahasiswa ini efektif gak mengkritik dengan hal seperti itu? Ya, jadi begini, pertama-tama kita lihat kan hari ini ya situasinya tahu sendiri kan lah ya. Situasinya seperti ini dalam artian kritik-kritik tersebut muncul di saat situasi sedang ramai-ramainya memperbincangkan persoalan KPK. Nah, muncul apa? Ada WA barusan. Muncul berita ini kan. Jadi begini, kritik atau berupa ujaran kebencian kan itu sudah ada pasal yang mengatur ya. Gitu. Tentu iklim demokrasi ini benar-benar tumbuh subur. Di sini ada sebuah kritik yang dilemparkan oleh ketua BEM UI ya, lewat meme-nya. Di situ kan kita melihat ini kritik atau bukan. Pertama itu, saya melihat ini sebuah kritik. Ya, kritik terhadap kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Itu yang pertama. Lalu dalam iklim demokrasi, konsekuensi mutlaknya adalah mendapatkan pro dan kontra dari kritik tersebut. Wajar-wajar saja ketika banyak yang tidak setuju. Ada yang beranggapan ini terlalu berlebihan sebagai insan intelektual. Iya, memang betul kritik, tapi substansial atau tidak, dia bilang
ada beberapa pihak yang melihat ini enggak substansial. Ada juga ini hanya kritik destruktif, yang artinya kritik yang tidak sama sekali tidak membangun. Gitu. Ada juga yang beranggapan ini justru menjadi sebuah olok-olokan terhadap presiden, sedangkan presiden sendiri itu adalah lambang negara, kan gitu. Jadi memang secara luas timbul beberapa perspektif. Nah, kita melihat ini, saya pribadi melihat ini adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Artinya konsekuensi mutlak dari demokrasi adalah pro dan kontra. Dan ini keberhasilan, salah satu indikator keberhasilan dari demokratisasi. Itu secara ideal sistem demokrasi dan efeknya. Lalu, jika kita melihat Indonesia sebagai bangsa atau negara dengan adab ketimuran yang dapat dikatakan mempunyai adab yang menonjolkan sopan santun, gotong royong gitu. Ada yang beranggapan ini tidak pantas, kurang etis. Secara etika ini nggak pas lah disampaikan oleh seorang insan akademis gitu. Tapi saya memandang ini masih dalam sudut kewajaran jika dilemparkan kritikan tersebut, meme tersebut oleh mahasiswa. Ini saya melihat ini adalah hanya bentuk apa ya? Bentuk keresahan, bentuk apa ya, ketidakpuasan, ekspresi ketidakpuasan dari seorang mahasiswa. Dan tentunya sebagai mahasiswa sebelum mengkritik tentu melewati berbagai pertimbangan kajian yang komprehensif. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Presma BEM ya, Ketua BEM UI ini benar-benar hasil kajian yang matang, substansial, komprehensif, dan juga memang representatif gitu. Saya sampai kan Presiden Jokowi juga menanggapi akan hal itu. Ya, Beliau kan menanggapnya dengan ya wajar-wajar saja. Ada mahasiswa ya seperti itu. Kemudian ini yang penting, menurut Bung sendiri, apakah ini mewakili seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia? Kira-kira kalau kita kemudian mau membaca secara kasar, bisa nggak mewakili karena BEM Universitas Indonesia? Coba kalau dimunculkannya dari Ciamis itu misal oleh Unigal, bakal sebesar ini atau enggak kan gitu? Ya, kita melihat ini kan politis dan tidak ya. Nah, wajar saja letupannya begitu besar ketika isu ini lahir atau timbul dari salah satu universitas terbesar, yaitu Universitas Indonesia. Efeknya akan besar karena mereka mempunyai standing politik dan bargaining politik yang besar, gitu. Jika sahabat manusia plural bertanya, apakah ini sudah merepresentasikan seluruh mahasiswa Indonesia? Tentu saya kira tidak. Ada beberapa universitas yang hingga hari ini pun belum memberikan secara terbuka klarifikasi atau bentuk persetujuan atau bentuk afirmasi dari kritikan itu. Sejauh ini yang saya lihat lebih kepada solidaritas BEM beberapa BEM banyaklah di Indonesia. Tetapi solidaritas ini bukan atas kritikan yang saya kira, tetapi atas bentuk tindakan represif dari Rektor Universitas Indonesia terhadap upaya pembungkaman Ketua BEM itu. Gitu. Apakah itu upaya pembungkaman? Karena katanya kan hanya dipanggil. Apakah itu bisa dipandang secara politis bahwa itu merupakan bentuk pembungkaman? Ketika dipanggil untuk meminta klarifikasi, itu hal yang wajar sebenarnya, bukan pembungkaman ya. Bukan pembungkaman. Ketika Ketua BEM UI karena kan Universitas Indonesia membawa nama kelembagaan kan gitu. Berarti hal yang wajar ketika rektor memanggil ketua BEM-nya, kan gitu. Tetapi yang menjadi persoalan di mana sih tindakan represifnya, yaitu ketika ada saya baca tadi berita-berita gitu. Ternyata ada upaya
dari lembaga Universitas Indonesia itu sendiri memberikan tekanan terhadap BEM untuk take down kritik itu. Nah, itu. Jadi saya kira sih, nah itu di situ persoalannya. Dan saya sebagai mahasiswa pun melihat hal ini bentuk tindakan represif di dalam lembaga akademik gitu. Jadi saya sendiri tidak setuju dengan perlakuan tersebut terhadap mahasiswa gitu loh. Jadi saya lebih memunculkan narasi saya mendukung berada di belakang solidaritas, rasa solidaritas saya sebagai mahasiswa terhadap Ketua BEM UI atas tindakan represif di lingkungan lembaga akademik terhadap BEM. Itu sih saya menyoroti itu saja sebenarnya. Kemudian ini yang menarik juga. Ini ada apa namanya ya? Ketum PBHMI MPO. MPO, Majelis Penyelamat Organisasi. Itu yang kemudian merespon kritikan UI atau bahkan katakan pembungkaman pihak kampus kepada UI dengan dikaitkan dengan turunkan Jokowi. Harus revolusi. Nah, kita perlu membaca sejarah nih. Apakah sama bobot persoalan ketika zaman Soeharto katakanlah ya dengan persoalan hari ini, sehingga perlu masyarakat Indonesia melakukan revolusi gitu loh, mengganti presiden. Kita perlu belajar sejarah dulu masa Soeharto itu seperti apa, kemudian kita kaitkan dengan situasi hari ini dulu. Jadi saya kira ya, kalau kita melihat yang menjadi bahan komparasi yaitu Orde Baru, tentu jauh lah, sangat jauh, enggak apple to apple lah. Tetapi kalau memang menjadi bahan perbandingannya adalah Orde Baru, ini sangat jauh. Artinya kebutuhan atau faktor-faktor pendorong untuk melakukan sebuah lompatan yang sangat jauh berupa revolusi atau reformasi pada zaman Orde Baru itu saya kira adalah hal yang sifatnya benar-benar substansial, sangat dibutuhkan sekali. Ketika zaman Orde Baru. Orde Baru itu memang mendukung. Apa permasalahannya? Banyak sekali persoalan-persoalan pada saat itu, pembungkaman, kekerasan, represif, ya, penegakan hukum yang istilahnya tidak ideal. Ya ini menjadi faktor yang sangat kuat sehingga masyarakat dan mahasiswa pada saat itu bersatu untuk kemudian melakukan sebuah langkah yang dirasa memang sangat strategis. Langkah strategisnya pada saat itu adalah turunkan Soeharto sebagai presiden. Itu langkah strategis, bukan tujuan. Langkah strategis. Langkah-langkah tersebut sudah timbul letupan-letupan kecil di daerah-daerah sejak 96. Jadi tidak serta-merta 98 itu berdiri. Jadi letupan itu sudah ada investasi perjuangan di sana sejak 96. Ada beberapa aksi-aksi di daerah dan di situ mahasiswa diteror dengan kekerasan dan lain-lain sampai keluarganya pun kena kan gitu kan. Jadi kalau dibandingkan dengan hari ini, kebutuhan reformasi, kebutuhan revolusi, apalagi menurunkan presiden, saya kira terlalu membesar-besarkan lah. Karena hari ini kita melihat presiden kita, Presiden Jokowi sendiri kan menanggapi kritikan itu dengan santai, dengan kalem ya. Santai, nggak ada upaya represif, tidak. Beda dengan zaman Soeharto. Kalau zaman Soeharto gimana? Saya bisa mengkritik nih, presiden ini. Nah itu ketika kamu bicara gitu dengan saya, ini terakhir kalinya aku melihat kamu. Berarti tinggal hitung jam saja berarti ya. Ada bening-bening. Saya akan hilang. Jadi kan itu sangat jauh lah gitu. Berarti benar-benar sangat kejam katakanlah ya. Ya. Penguasa sudah sangat kejam kepada rakyatnya.